بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Pertama sekali kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Utamanya adalah nikmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Dengan nikmat ini kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba yang baik, yang saleh insyaallah. Inilah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat inilah yang menuntun kita kepada kebaikan. Tanpa nikmat ini maka tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Tanpa nikmat iman, tanpa nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dalam hidup seseorang. Yang ada hanya keburukan. Setiap detik yang dia lewati hanya keburukan saja. Tidak ada kebaikan. Oleh karenanya kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita berupa nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di atas ajaran Islam yang hak ini. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa, yakni masih melanjutkan tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku dosa dan maksiat, atau dampak negatif, dampak buruk yang pasti akan dirasakan oleh seseorang apabila dia bermaksiat. Pasti, tidak mungkin meleset itu. Tidak ada satu pun yang bermaksiat kepada Allah pasti akan merasakan ada hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas 25 bentuk hukuman. Sekarang kita masuk pada hukuman yang ke-26. Al-ma'asi sababun lil fasad. Perbuatan maksiat menyebabkan timbulnya kerusakan. Perbuatan dosa dan maksiat itu menyebabkan kerusakan. Kerusakan di sini ada dua bentuknya. Kerusakan lahiriah, ya, kerusakan yang sifatnya lahiriah. Apakah itu yang terjadi pada alam ini, pada bumi ini, pada diri kita, pada harta benda kita, pada keluarga kita. Ini bentuk kerusakan yang pertama. Yang kedua, kerusakan
yang sifatnya tak terlihat. Inilah kerusakan yang terjadi pada hati dan jiwa manusia. Dan apa yang kita bahas dari awal sampai malam ini, pembahasan kita lebih banyak bercerita tentang kerusakan hati dan jiwa manusia yang ditimbulkan dari dosa atau dari akibat dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Namun di dalam penjelasan beliau ini lebih kepada penjelasan kerusakan alam atau kerusakan secara lahiriah atau zahir, kerusakan alam, kerusakan yang terjadi pada diri manusia. Tapi di sini malah lebih, kalau kita perhatikan, kerusakannya lebih kepada kerusakan alam, kerusakan bumi ini. Mari kita lihat ya apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa min atharil dzunub wal ma'asi. Di antara bekas buruk yang ditimbulkan dosa dan maksiat itu, annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa wal dhuru' wal thamar wal masakin. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, akan terjadi berbagai macam bentuk kerusakan, akan terjadi kerusakan di laut, di udara, di pertanian, di buah-buahan, di berbagai macam tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Surah Ar-Rum ayat 41. Allah taala berfirman, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari apa yang telah dilakukan oleh manusia, akibat dari ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka atau menjadikan mereka merasakan sebahagian dari akibat dari perbuatan mereka, dan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza waliya adh-dhalim sa'a bidh-dhulm wal fasad fayahbasu Allahu bidzalika al-qatr fayahlaku al-harth wan-nasl wallahu la yuhibbul fasad." Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, apabila seorang yang zalim memimpin, apabila yang memimpin adalah orang yang zalim, maka dia akan melakukan kezaliman dan kerusakan di muka bumi ini. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan hujan. Jadi hujan tidak diturunkan oleh Allah. Maka akan rusaklah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan keturunan. Baik itu keturunan yang ada pada diri manusia, keturunan pada hewan-hewan, rusak. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian beliau membacakan ayat Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di muka bumi ini, baik itu di daratan maupun di lautan, akibat dari ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka akibat dari sebahagian apa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada kebenaran. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, "Amma wallahi ma huwa baharakum hadha." Kata beliau, yang dimaksud dengan laut di dalam ayat di sini bukan laut yang kita lihat kalau kita pergi ke pantai, laut. Bukan laut itu, kata beliau. "Walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fa huwa bahrun." Akan tetapi yang dimaksud dengan laut di sini adalah setiap kampung, setiap negeri di atas air atau yang berada di pinggir sungai yang mengalir, maka itu disebut dengan bahr di dalam ayat ini.
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini sini beliau menjelaskan begini maksudnya. Mungkin kita mengira telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Kita berpikir kalau lautan itu mungkin yang kita pergi bersenang-senang ke sana, mandi, ya, melihat ombak yang besar, airnya asin. Bukan itu yang dimaksud kata beliau. Bukan laut itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah negeri-negeri yang berada di dekat-dekat sungai yang mengalir. Ya, kalau kita di Jakarta ini seperti Kali Ciliwung gitu. Kalau dulu kan katanya di tahun 70-an, di tahun 80-an, wallahu alam, ya, Bapak mungkin lebih tahu ya tentang hal ini. Itu kan airnya jernih, orang mencuci dan mandi di sana. Mandi. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang dimaksud dengan al-bahr itu. Jadi ada lingkungan, ada kampung, ada sekelompok orang yang tinggal di dekat air tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-bahr. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah ta'ala, "Dhahara al-fasadu fil bari wal bahr, ama inni la aqulu lakum bahrukum hadha." Yang dimaksud dengan telah nyata kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan, kata beliau, aku tidak mengatakan laut yang terdapat dalam ayat ini laut yang kalian saksikan hari ini. Maksudnya laut yang besar itu yang ada ombaknya. Walakin kullu qaryatin 'ala ma'. Tetapi yang dimaksud dengan bahar dalam ayat ini adalah kampung, setiap kota, penduduk, negeri yang berada di atas air, maksudnya di dekat air. Setiap negeri-negeri yang berada di dekat air. Ya. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan amal barru fa ahlul amud. Sedangkan daratan yang dimaksud dalam ayat ini adalah penduduk pedalaman, jauh dari sungai, jauh dari sumber air gitu. Nah, ini disebut dengan al-bar yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Adapun yang dimaksud dengan al-bahr dalam ayat ini fa ahlul qura, ya, warif, yakni penduduk kampung yang berada di pinggiran air yang mengalir. Itu yang dimaksud. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan, wa qad samma Allah ta'ala al-ma'a al-'adba bahran. Allah subhanahu wa ta'ala menamai air yang tawar atau air yang enak untuk dinikmati itu disebut dengan bahar. Jadi maksudnya bahasa Allah dalam Al-Quran itu, Allah tidak bermaksud mengatakan laut itu adalah laut yang kita lihat hari ini. Itu maksudnya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi mereka Imam Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat para ulama ini untuk meyakinkan kepada kita yang dimaksud dengan laut oleh Allah dalam Al-Quran ini, itu bukan laut yang kita saksikan hari ini, bukan itu laut maksudnya. Laut yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sungai yang airnya itu tawar, manis, ya, jernih dan bisa kita nikmati. Itu yang dimaksud kata beliau. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'ighun syarabuh wa hadza milhun ujaj. Dalam surah Fatir ayat 12 Allah sebutkan, maka dan tidaklah sama dua laut ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dua laut yang mana itu? Yang asin dan yang tawar. Ya. Hadza 'azbun furatun sa'ighun syarabah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini laut yang satu ini adalah laut yang airnya tawar, ya, jernih dan enak untuk dinikmati, nikmat untuk diminum. Wa hadza milhun ujaj. Sedangkan laut yang satu ini kata Allah subhanahu wa ta'ala ini airnya asin dan pahit. Ya, tidak sama ya. Nah, yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Imam Qayyim, inilah hadza 'azbun furatun sa'ighun syarabuh. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Maksudnya apa itu? Yani laut yang airnya itu bisa diminum. Dan yang dimaksud di sini sesungguhnya adalah sungai. Sungai yang dimaksud itu. Walaysa fil 'alami bahrun hulun waqifan.
Maka tidak ditemukan di muka bumi ini, kata beliau, ada laut yang airnya manis tapi dia tidak mengalir. Wa innama hiyal anharul jariyah, air yang bisa dinikmati, rasanya enak, itu adalah air yang mengalir. Wal bahrul malihu huwas sakin, adapun air yang laut yang rasanya asin, itu airnya tetap, maksudnya dia tidak mengalir. Fasammal qura allati 'alaiha al-miyahu al-jariyatu bismi tilkal miyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka dinamailah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kampung-kampung yang berada di dekat air yang mengalir tersebut dengan bahasa al-bahr oleh Allah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Al-bahr yang dimaksud oleh Allah di situ adalah kampung-kampung yang berdekatan dengan air yang mengalir, itu yang dimaksud. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang rusak. Inilah yang rusak. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnu Zaid mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahr, yang dimaksud dengan ayat ini adalah az-dzunub, adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menegaskan, arada anna dzunuba sababul fasadil ladzi dhahar, yang dimaksud dengan ayat ini adalah sesungguhnya dosa-dosa menjadi penyebab rusaknya alam ini, rusaknya di daratan dan di lautan. Wa in arada al-fasad anna al-fasada allati dhahara huwa dzunub nafsuha fayakun allam fi qawlihi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu lamul 'aqibah wat ta'lil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau maksud yang diinginkan oleh ayat ini, kata-kata zaharal fasadu fil bari wal bahri, itu maksudnya adalah dosa ya, atau sungguhnya kerusakan yang dilahirkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maka lam yang ada dalam kalimat liyudhiqahum, kata beliau, ini adalah lamul aqibah, lam untuk menuntut balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau oleh manusia, atau lam ta'lil, lam akibat, lam supaya dia merasakan. Wallahu a'lam. Tetapi inilah yang dimaksud dengan ayat ini oleh para ulama, termasuk oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan dosa itu akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan yang paling nyata dan besar itu adalah kerusakan yang terjadi pada diri manusia, khususnya kepada hati dan jiwa. Kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa itu membuat hati manusia menjadi rusak, menjadi kotor. Dia tidak tahu lagi arah kemana dia akan pergi. Hati ini sudah tertutupi oleh noda dosa maksiat, sehingga dia tidak tahu lagi dengan jati dirinya. Jadi hati itu tidak mengenal dirinya, jiwa ini sudah tidak mengenal lagi dirinya. Ini bentuk kerusakan yang paling nyata pada diri seseorang. Kemudian rusaklah akidahnya, kerusakan yang paling besar. Rusak akidahnya, rusaklah ibadahnya. Ini yang mungkin barangkali sebahagian dari kita lalai, mungkin, wallahu a'lam, ya, karena kita menganggap yang rusak itu lebih kepada persoalan-persoalan yang sifatnya nyata. Rusaklah akhlak seseorang, ini akibat dari dosa dan maksiat. Rusak akhlaknya, rusaklah muamalah seseorang, dia tidak mengenal hukum halal haram. Ini bentuk kerusakan yang paling parah. Kita lihat akidah rusak, ini dosa syirik. Maka sampai hari ini banyak orang yang melakukan perbuatan syirik, sangat banyak, sangat banyak.
Yang rusak apa? Akidahnya rusak, tauhidnya rusak. Hari ini banyak orang yang ibadahnya rusak. Kalau dalam bahasa Nabi disebut dengan bid'ah. Ini karena dosa apa? Dosa penyimpangan, ya, atau dosa bid'ah itu sendiri. Akhirnya rusak ibadah, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ini kerusakan yang paling nyata, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, taruhlah mungkin dari segi pelaksanaan mereka benar, tetapi mereka tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kebanyakan kaum muslimin tidak salat berjamaah. Ini rusak. Ini kerusakan yang sangat nyata terjadi di tengah-tengah gitu. Umat Islam tidak salat berjamaah, itu rusak, bentuk kerusakan. Mereka salat sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak di masjid. Sudah begitu tumakninahnya kurang, atau mungkin tidak tumakninah. Tidak ada salat sunnah, tidak ada zikir misalnya. Meski kita tidak mengatakan bahwa meninggalkan yang sunnah-sunnah itu satu kerusakan, kita tidak mengatakan seperti itu, tapi satu kerugian pasti, satu kerugian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ya, ibadah-ibadah yang lain bisa kita lihat akan ditinggalkan, dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena hatinya rusak, jiwanya rusak. Hati menjadi lalai, jiwa menjadi lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlaknya rusak. Betapa banyaknya hari ini akhlak kita ini yang rusak. Mulai dari mulut yang tidak terjaga, mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, kaki dan tangan yang tidak terjaga. Betapa banyaknya akhlak-akhlak tercela lahir dari diri manusia. Ini adalah akibat dari dosa, akibat dari dosa. Kemudian betapa banyaknya muamalah kita ini yang rusak, tidak mengenal halal haram. Subhanallah, maha suci Allah. Betapa banyaknya kita yang mengambil yang bukan hak kita. Betapa banyaknya kita menzalimi orang lain. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kerusakan-kerusakan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini terkait dengan kerusakan yang sifatnya alam. Dan ini betul terjadi. Apa yang kita rasakan? Seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau dulu kali Ciliwung atau kali apalah, saya nggak tahu Pak, di Jakarta ini, itu kita bisa mandi di sana, bisa wudhu di sana, bisa mencuci di sana. Mungkin untuk air minum Allah alam bisa atau tidak gitu ya, dulu itu. Sekarang bisa atau tidak? Nah, itu bentuk kerusakannya, kan nyata itu. Rusak banget Pak. Coba Bapak lihat itu air kali yang ada di seluruh Jakarta ini, bisa nggak jangankan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, bisa atau tidak? Subhanallah, maha suci Allah. Itu bentuk kerusakan yang nyata, ya. Kemudian negeri yang tadinya masih banyak pohon-pohon, sekarang pohon sudah ditebangi kemudian didirikan. Ini bentuk kerusakan juga sebenarnya, kerusakan alam. Akhirnya apa? Ketika hujan turun terjadilah banjir. Dulu tidak ada banjir misalnya, sekarang banjir di mana-mana. Ini bentuk kerusakan. Orang buang sampah sembarangan, ini bentuk kerusakan. Subhanallah. Wa bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ya, di ayat-ayat awal seperti ayat 11 misalnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengaku justru kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Ini kata siapa ini? Orang-orang munafik. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi orang-orang munafik ini bukan hanya akidahnya yang rusak, bukan hanya ibadahnya yang rusak. Ini bentuk-bentuk kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Kerusakan yang paling besar, rusaknya akidah, rusaknya ibadah, rusaknya akhlak dan muamalah. Ini kerusakan yang paling besar. Tetapi mereka juga merusak alam ini, rusaknya tatanan kehidupan manusia, rusak akhlak manusia karena orang-orang munafik ini.
Tapi ketika dikatakan kepada mereka, kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka jawab, innama nahnu muslihun, kami justru melakukan perbaikan. Lah kok kami dituduh melakukan kerusakan? Lihatlah orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita, mereka melakukan kerusakan. Jadi kalau mereka diberi jabatan, mereka merusak dengan jabatan itu. Mereka diberi amanah, mereka akan merusak dengan amanah itu. Ini benar, Pak. Kalau mereka menjadi suami, mereka akan merusak istri dan anak-anaknya. Ini benar, Bapak Ibu rahmati Allah. Sangat benar. Kalau mereka menjadi anggota masyarakat, dia akan merusak di tengah-tengah masyarakat itu. Dengan akhlak, dengan perilakunya yang rendah dan buruk. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka merasa tidak merusak, padahal mereka adalah tukang rusak, perusak, Pak. Orang-orang munafik ini betul-betul tukang rusak. Allah katakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya mereka adalah orang yang membuat kerusakan. Jadi orang-orang munafik itu orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang munafik itu adalah para pendosa, baik itu dosa yang sifatnya hablum minallah, masalah akidah, masalah ibadah, maupun sifatnya hablum minan nas, akhlak dan muamalah. Bisa kita lihat, Pak. Jadi kalau ada kerusakan di mana-mana, itu pasti karena orang munafik itu, pasti, Pak. Kemudian masih dalam surah Al-Baqarah ayat 204 ya, Allah sebutkan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia yang mengagumkan engkau. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, ada di antara manusia ini kalau dia berbicara itu membuat engkau terkagum-kagum. Dia ngomongin masalah dunia. Nah, kalau Nabi saja dibuat terkagum-kagum, bagaimana dengan kita? Maka banyak dari kita ini yang terpukau dengan kalimat-kalimat dan kata-kata orang-orang munafik, janji-janji orang munafik, yang semua itu palsu, dan itu bentuk kerusakan yang nyata. Banyak dari kita ini yang terbius, terpukau, tersihir oleh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang munafik tentang dunia ini. Bahkan kata wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, bahkan dia tidak segan-segan mempersaksikan kepada Allah apa yang ada dalam hatinya. Dia katakan, ya Allah, ya, aku berkata benar. Wa huwa aladul khisam, padahal mereka adalah musuh yang paling jahat. Orang munafik ini, kata Allah, ini penentang dan musuh yang paling keras. Kemudian di ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, maksudnya kalau dia tidak berada di dekatmu, dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Di ayat berikutnya Allah sebutkan, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah bagi mereka neraka jahannam, dan sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian dalam surah Muhammad, lagi-lagi Pak, kalau kita bicara tentang kerusakan ya, kalau Bapak nyebut rusak-rusak gitu, ini ulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya, selain dari orang kafir, orang musyrik, maka di antara yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran itu perannya orang-orang munafik. Apa kata Allah? فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, apakah ketika kamu berkuasa, kata Allah, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini,
kemudian memutuskan hubungan silaturahim. Jadi bentuk kerusakan itu, Bapak Ibu rahmati Allah, putusnya silaturahim, putusnya ukhuwah. Harusnya kita ini bersaudara. Innamal muslimuna, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Harusnya kita ini saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling berlemah lembut satu dengan yang lainnya, saling melindungi. Begitu seorang mukmin harusnya, Pak. Tapi lihat apa yang terjadi. Kerjaan orang-orang munafik, kita ini diadu domba, Pak. Akhirnya gontok-gontokan satu dengan yang lain, dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan kebencian pada hati manusia. Dia sengaja mengadu domba, dia sengaja menebar namimah, menebar fitnah, menuduh yang macam-macam. Ini kalimat-kalimat orang-orang munafik, Pak. Akhirnya apa? Ya putus silaturahim, putus ukhuwah kita. Padahal kita mencintai saudara kita sesama muslim. Kita menyayangi mereka karena Allah. Kita membantu mereka karena Allah. Kita bersaudara karena Allah. Tapi mereka mencoba untuk memutuskan persaudaraan itu. Jadi dirasakan, Pak. Kita rasakan, ya betul, kita rasakan itu. Jadi antara satu dengan yang lain, kenapa ya kita ini kadang-kadang kok saling membenci ya satu dengan yang lain? Itu nggak boleh sebenarnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan ulaika alladzina la'anahumullah. Surah Muhammad ayat 22, Bapak Ibu rahmati Allah. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum ma'ama absarahum. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik ini orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuat tuli pendengaran mereka, dibutakan penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan tuli buta dalam arti yang sesungguhnya. Ini tuli maksudnya tidak bisa lagi mendengar mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi telinga dan penglihatan orang-orang munafik ini, itu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi apapun bentuknya di tengah-tengah kita, apakah kerusakan yang terjadi di dalam hablum minan nas maupun di dalam hubungan antara kita dengan alam, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya menjadi rusak. Itu karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga dijelaskan oleh oleh beliau rahimahullahu ta'ala, fahadha haluna ya wa innama adhaqana asy-syai'a al-yasira min a'malina. Tetapi kerusakan-kerusakan sebagai bentuk hukuman yang Allah berikan pada diri kita saat ini, kata beliau, ini hanyalah hukuman terhadap sebahagian kecil dari dosa yang kita lakukan. Ini hanyalah hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sebahagian kecil dari dosa-dosa yang kita lakukan. Falau adzaqana kulla a'malina lama taraka 'ala dhahriha min dabbatin. Kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan tersisa satu binatang pun yang ada di alam ini. Kalau setiap dosa yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan tersisa satu hewan pun. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini, melainkan akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disinilah Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30 disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
Ini akibat dari tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan-kesalahan kalian. Mari kita introspeksi Bapak Ibu rahmati Allah. Sungguh benar apa yang Allah firmankan ini. Kita introspeksi diri, Pak. Pribadi kita aja, diri kita dan keluarga kita. Betul atau tidak? Kebanyakan dari kesalahan kita ini dimaafkan oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak memaafkan dan setiap kesalahan yang kita lakukan dihukum oleh Allah, maka akan hancur leburlah bumi ini. Tak tersisa satu. Tapi Allah Maha Pemaaf. Dan banyak sekali atau kebanyakan dari kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi ini masih tetap berdiri, masih tetap utuh, langit masih tetap kokoh, ya. Di dalam surah Fatir ayat 45 Allah juga tegaskan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, artinya setiap perbuatan salah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak dan bernyawa di muka bumi ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul harusnya menyadarkan kita. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Baik, sehingga kebanyakan dari kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk hukuman yang lain yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, ini bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi. Beliau mengatakan, min ta'thiril ma'asi fil ard ma yahillu biha minal khasaf waz zalalil, ya, waz zalazil wa yamhaqu barakataha wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyar Thamud. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara bentuk akibat buruk yang terjadi di muka bumi ini, kata beliau, dari dosa dan maksiat itu terjadinya longsor, terjadinya gempa bumi, terjadinya itu Pak, tanah tenggelam masuk ke dalam itu. Khasaf ini sebenarnya tanah masuk ke dalam itu Pak, likuifaksi apa? Iya, yang tanah tiba-tiba masuk Pak ke dalam gitu Pak, jadi tenggelam gitu. Seperti Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh harta kekayaannya. Qarun dengan seluruh keluarganya, para pembantunya, harta kekayaan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada yang bisa mengetahui seberapa dalamnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah ini. Kemudian ada gempa yang terjadi. Kemudian Allah angkatkan keberkahan dari muka bumi ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati perkampungan Thamud, ya, Bani Thamud. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun. Nabi melarang para sahabat untuk masuk ke dalam kampung Bani Thamud ini, kaum Thamud ini Pak. Kecuali kalau kalian mau masuk juga, kata Nabi, masuklah dalam keadaan menangis. Menangislah kalian kalau masuk ke sana, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syurbi miyahihim, dan jangan kalian meminum airnya, kata Nabi. Wa minal istiqa'i min abarihim, dan jangan kalian menimba dari sumur-sumur mereka. Hatta amara ayyu'lafal ajinul alladhi ujina bimiyahihim lin nawadih litathiri syu'mil ma'siyati fil ma'. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, adonan tepung yang menggunakan air dari kaum Thamud itu tidak boleh dimakan, tapi harus diberikan kepada onta. Maksudnya jangan kalian makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena apa? Karena sialnya, karena kesialan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum Thamud. Wa kadzalika ta'thiru syu'mil dhunub fi naqsi thamar wa ma turma bihi minal afat. Demikian pula dengan
kerusakan-kerusakan yang terjadi karena dosa dan maksiat dilakukan oleh manusia menimpa buah-buahan kita, pohon-pohon buah-buahan yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Imam Ahmad bin Hanbal ini sebagai penutup bahasan ini, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, telah ditemui, kata beliau, fi khazaini Bani Umayyah, di gudang penyimpanan Bani Umayyah, hintatun al-habbatu biqadri nawatit tamr, biji gandum itu sebesar biji kurma. Bapak kebayang nggak itu? Biji gandum sebesar biji kurma ini ditemukan, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, wa hiya fi sarratin maktubin 'alaiha. Biji gandum itu ada di dalamnya, kemudian di kantong yang tempat penyimpanan biji gandum itu ditulis di situ, hadza kana yanbutu fi zamanil 'adl. Ini biji gandum yang pernah ada di zaman keadilan. Maksudnya ketika iman betul-betul ditegakkan dan maksiat betul-betul dihilangkan, sunnah Rasulullah betul-betul ditegakkan, bid'ah dihilangkan, syirik ditegakkan, tauhid ditegakkan, syirik dihilangkan. Maka pada saat itu biji gandum kan kecil Pak harusnya, biji gandum sebesar biji kurma. Allahu Akbar. Itu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang nggak ketemukan lagi ada biji gandum sebesar biji kurma, nggak mungkin Pak, nggak mungkin lagi, karena sudah terlalu banyak dosa dan maksiat. Itu pengaruh dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad ini tentunya memiliki makna yang sangat dalam bagi kita kalau mau berfikir. Ketika ada kalimat hadza kana yanbutu fi zamanil 'adl, inilah contoh biji ya, atau satu butir tanaman yang pernah tumbuh di zaman keadilan. Maksudnya zaman keadilan itu di zaman di mana tauhid ditegakkan. Karena ketika tauhid sudah tidak tegak itu namanya zaman zalim. Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Sedangkan syirik itu sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut zalim. Ya, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, jangan engkau syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi syirik itu adalah kezaliman. Nah, ini kezaliman itu lawan dari keadilan. Ini zaman penuh keadilan pada saat itu, di mana tauhid didirikan, ibadah-ibadah betul-betul ditegakkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana bid'ah itu dihabiskan, diberantas ya. Kemudian akhlak dan muamalah yang tidak baik, maka itu diluruskan. Inilah zamannya, sehingga rezeki pada saat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai biji gandum itu sebesar biji kurma. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ada para orang tua yang hidup di padang pasir ya, orang-orang tua yang pernah berdomisili di padang pasir itu. Mereka mengatakan buah-buahan di zaman mereka dulu itu besar-besar gitu. Maksudnya buah-buahan yang pernah mereka nikmati di masa-masa lampau itu, buahnya itu besar-besar gitu maksudnya. Berbeda dengan masa sekarang. Sekarang ini buah kenapa jadi kecil-kecil begini?
Kata Imam Ibn Katsir, wa katsirun min hadhihi al-afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Sementara orang tidak tahu penyebabnya apa. Ini kenapa buah dulu itu lebih besar, kenapa sekarang kecil, itu nggak tahu penyebabnya apa gitu. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah karena maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu rahmati Allah, ini tidak dilakukan lagi. Kemudian beliau juga mencontohkan di sini, ini bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kerusakan sebenarnya. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama'i 60 dhira'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam itu tingginya 60 hasta. Adam diciptakan oleh Allah itu tingginya 60 hasta. Tinggi sekali, Pak. 60 hasta itu lebih kurang 30 meter. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Dan kata Nabi SAW, senantiasa ukuran tubuh manusia ini berkurang sampai hari ini. Maka jadilah kita ini tingginya cuman 1,5 meter, 1,7, 1,8, 2 meter paling tinggi. Bapak Ibu, ini sebagai apa ini? Sebagai bentuk, ya bisa jadi ini akibat dari dosa juga, Pak, dosa maksiat gitu. Subhanallah, sampai begininya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim seseorang. Fa idza arada Allahu ayutahhira al-ardha min adh-dhalamah wal fajarah wal khawanah, jika Allah menginginkan mensucikan bumi ini dari kezaliman, dari dosa dan maksiat, dari pengkhianatan, dari kedurhakaan, maka Allah akan mengutus seorang hamba dari hamba-hambanya, dari ahlil bait, min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud, Pak? Imam Mahdi. Ya, tinggal nunggu Imam Mahdi aja, Pak. Tinggal menunggu Imam Mahdi. Fayamla'ul arda qastan kama muli'at jawran. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman dan keangkara murkaan. Wa yaqtulul masihul yahuda wan nasara. Maka pada saat itu Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan membunuh Yahudi dan Nasrani. Wa yuqimud din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulah. Dan Imam Mahdi pada saat itu dia akan menegakkan agama yang Allah telah titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada membawa agama baru pada saat itu, agama tetap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhrijul ardu, ya, wa tukhrijul ardu barakataha. Maka bumi mengeluarkan keberkahannya, wa ta'uda kama kanat. Maka jadilah seluruh alam ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innal isabata minan nasi la ya'kuluna ar-ramman, ya ar-rummanata, wa yastadhilluna biqahfiha. Sampai ketika itu ini hadis-hadis sahih, Bapak Ibu, nanti bisa ada hadis-hadis yang sahih menjelaskan. Nah, ini kesimpulan saja disampaikan oleh beliau. Seseorang sudah merasa cukup dan kenyang karena diberkahi oleh Allah, hanya memakan satu delima. Bahkan kulit delima itu bisa dijadikan sebagai tempat berteduh, gitu, Pak. Jadi kalau panas, hujan itu bisa dijadikan tempat berteduh. Itu saking besarnya delima maksudnya. Jadi pada saat itu buah-buah itu menjadi besar kembali, gitu, Pak. Jadi apa yang dikatakan bahwa biji gandum sebesar biji kurma itu benar-benar akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Imam Mahdi dihadirkan. Wa yakunul anaqud minal anabi wa ba'ir. Satu tandan kurma, ya, satu tandan anggur itu seberat
bawaan onta, seberat beban yang dibawa oleh onta. Bayang, itu satu tandan anggur, Pak. Anggur satu tandan. Sekarang satu tandan anggur berapa lah? Paling berapa kilo? Yang paling bagus berapa kilo? Ini seberat bawaan onta. Pada saat itu, satu tandan anggur itu seberat bawaan beban onta. Masya Allah ya. Kemudian wa innal laqahah al-wahida litakfil fi'ah. Disebutkan satu ekor anak onta itu mencukupi banyak orang. Maksudnya karena diberkahi oleh Allah Subhanahu, satu ekor anak onta atau satu ekor anak sapi itu sudah bisa dinikmati oleh sekian puluh orang atau ratusan orang. Wa hadza li anna al-ardha lima tahurat min al-ma'asi dhaharat fiha atharul barakah min Allah Ta'ala allati ya muhqatha ya al-dhunub wal kufr. Ini tak lain tak bukan karena bumi apabila dia telah suci dari dosa dan maksiat, maka akan lahirlah dampak-dampak positif, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilanglah seiring berjalan, hilanglah dosa dan kekufuran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, kata beliau, sungguhnya seluruh akibat dari perbuatan dosa dan maksiat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya dan orang-orang yang datang belakangan. Bahkan ini, kata beliau, akan menyisakan bagi generasi-generasi yang datang belakangan. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita untuk masuk ke pemukiman kaum Tsamud. Kita dilarang untuk meminum airnya, bahkan menggunakan timba dari sumur-sumur mereka, karena ini mengandung kesialan. Jadi dosa-dosa itu akan mencari mangsa baru. Di sini disebutkan ya atharuha sariyatan fil ardi tatlubu ma yushakiluha minadh dhunub. Dosa-dosa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dulu itu, mereka akan mencari mangsa ya, dia akan dosa-dosa itu akan ini Pak, akan seakan-akan dia bergerak ya, mencari orang-orang yang mau melakukan dosa tersebut, mengulang kembali dosa tersebut. Subhanallah, maha suci Allah ya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk mendatangi tempat-tempat ya, di mana di sana memang betul-betul terdapat asar-asar dari dosa dan maksiat, bekas-bekas dosa dan maksiat, pelaku dosa dan maksiat ya. Ya Allah alam, kita tidak tahu secara pasti di mana tempat kaum Tsamud, kaum Hud, kaum Lut ya, kaum Nuh. Allah alam secara pasti Pak. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan sejarah, tapi saya secara pasti saya tidak tahu di mana tempat secara pasti gitu. Tapi di zaman Nabi SAW, para sahabat dilarang oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup bahasan ini, beliau mengatakan wa ta'ammal, maka renungilah orang-orang yang bersekongkol dengan syaitan ya, dan menjadi budak dari syaitan, nuzi'atil barakatu min umrihi, maka Allah akan cabut keberkahan dari umurnya. Wa amalihi, Allah cabut keberkahan dari amal-amalnya. Wa qawlihi, dari perkataannya. Wa rizqihi, dari rezekinya. Wa na'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ini berbahaya Bapak Ibu rahmat, dan ini benar, wallahi apa yang dikatakan oleh beliau ini benar, sungguh benar. Siapa yang menjadi pengikut syaitan, siapa yang memperturutkan hawa nafsunya dan mematuhi syaitan, maka saat itu keberkahan umurnya dicabut oleh Allah, amal-amalnya dicabut keberkahannya, perkataannya dicabut keberkahannya, rezekinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia meninggalkan syaitan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita
dari perbuatan dosa dan maksiat. Saya yang mengingatkan Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak mentazkiyah diri saya, dan saya tidak merasa bahwa saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Saya tidak merasa bahwa diri saya ini lebih bersih daripada Bapak Ibu. Tetapi saya adalah orang yang sedang berusaha untuk membersihkan diri, sama seperti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Mari kita jaga istri dan anak kita dari dosa dan maksiat. Ini penting, karena kalau tidak, maka keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, dari kehidupan kita, keluarga kita dan harta benda kita. Wal'iyadzubillah. Wallahu taala alam. Inilah bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dosa dan maksiat dilakukan. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan mungkin saya persilakan. Silakan Bapak.